Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami menang, di dalam Yesus kami kuat, di dalam Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam Yesus kami akan mengalami kemenangan. Di dalam Yesus kami akan menjadi pemenang. Di dalam Yesus kami akan menjadi kepala dan kami bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sangat indah menguatkan iman kami. Kami percaya Tuhan Yesuslah Juru Selamat kami, Yesuslah kekuatan kami. Kami beroleh sukacita, kami beroleh pengharapan oleh karena karya Yesus di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan berkuasa atas firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hari ini diberkati Tuhan, diberkati oleh firman Allah. Di dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya, selamat datang buat opung kita, Opung Nando. Hari ini bisa bersama dengan kita kembali. Ya, kita senang opung kita boleh ikut beribadah walau harus pakai kursi roda, tapi kita senang. Ya, kita berharap suatu saat setiap kita pun sampai mengalami umur yang panjang, ya sampai pakai kursi roda. Itu satu kebanggaan ya. Ya, kalau karena tua pakai kursi roda itu sukacita luar biasa. Ya, tapi karena penyakit ya mungkin juga tidak kita inginkan. Tapi kalau kita sudah tua, tentunya kalau tua ya kaki kita ini pun mungkin tidak kuat berjalan. Ya, tubuh kita mungkin tidak sempurna lagi. Tapi kalau kita bisa tetap ke rumah Tuhan, itu karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Ya, baik jemaat Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Amsal. Ya, saya juga ambil ini dari pembacaan kita hari ini. Ya, puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan berbicara tentang nama Tuhan. Nama Yesus, apa tadi? Ya, ingat akan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ajaib. Alkitab juga mengatakan di sini di Amsal pasal yang ke-18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Puji Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan bagi kita hari ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Iya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan di sini adalah nama yang mewakili pribadi Allah. Ya, nama yang mewakili kekuasaan Tuhan. Nama yang mewakili sifat Allah. Kita tahu bahwa setiap orang, setiap benda punya nama, ya kan? Ya, semuanya punya nama. Tapi nama ini tidak lebih dari sebuah identitas. Tetapi di dalam kitab Amsal ini kita melihat bahwa nama Tuhan itu bukan hanya sebagai nama identitas, tapi dikatakan adalah menara yang kuat. Amin. Iya, menara yang kuat. Di dalam Alkitab ini saudara dicatat bahwa sudah sejak zaman dahulu kala peradaban manusia sudah mengenal namanya menara. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ada disebut menara Babel. Manusia mereka berkumpul, mereka rapat, mereka bersehati membangun sebuah menara yang dikatakan di dalam Alkitab adalah menara Babel. Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya mereka di sana beroleh tempat yang nyaman, beroleh tempat berlindung, supaya mereka boleh menara ini menjadi simbol persatuan. Jadi mereka itu tidak berserak ke seluruh bumi. Mereka tahu ketika mereka melihat menara itu, mereka boleh kembali ke kampung halaman.
Itulah yang menjadi tujuan mereka. Menara ini dilambangkan kekuatan. Sayangnya saudara, menara ini tidak berlangsung dengan sempurna. Karena apa? Dikatakan Alkitab, Tuhan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Ya, ketika orang mengatakan, ambil batu, katanya, diambilnya palu. Aduh, katanya. Ketika dibilang, ambil itu bata, yang lain diambil begitu. Mereka tidak nyambung, saudara. Akhirnya bubarlah mereka dengan ketidaksepakatan, dan tidaklah jadi menara itu dibangun. Iya. Karena apa, saudara? Mungkin mereka membangun kerajaannya. Mereka ingin meninggalkan Tuhan. Mereka ingin tidak lagi berlindung akan kuasa Tuhan. Tetapi saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita di dalam Amsal ini. Kitab Amsal ini adalah ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang paling berhikmat. Tidak ada seorang pun yang manusia yang berhikmat seperti Raja Salomo, dikatakan Alkitab. Kitab Amsal ini adalah hasil dari perenungan seorang tokoh besar. Makanya saudara, tulisan Amsal ini diabadikan menjadi kitab, karena memang ini sangat banyak mengandung ajaran bagi anak-anak Tuhan. Iya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Tetapi dikatakan ayat yang ke-11, saudara, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Iya. Ini bukan semua orang kaya, saudara. Saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan semua kita orang kaya, amin. Kalau jemaatnya orang kaya, gerejanya pun jadi gereja kaya, ya kan? Gerejanya punya fasilitas yang kaya. Tapi kalau semua jemaat-jemaatnya miskin, ya untuk beli AC pun kita harus bergumul, ya kan? Tapi kalau jemaatnya kaya, Pak, dari saya AC 1, nah kan gitu kan? Oh iya Pak, dari saya 1, gitu. Langsung tidak perlu kita harus bergumul, semuanya berlomba-lomba karena kaya. Tapi kalau nggak kaya, saudara, Pak Gembala, tuh bulan depan kontrakan kami memperpanjang. Tolong Pak, bisa nggak dibantu? Begitu kan? Nah, kalau nggak kaya, tapi saya berdoa semuanya kita menjadi jemaat yang kaya, amin. Iya. Tapi saudara, orang kaya yang tidak bijak menganggap bahwa kekayaannya itu sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai menara yang kuat bagi dia, dan itulah yang diandalkan. Dan Alkitab ini mengajarkan kepada kita, itu adalah orang kaya yang tidak bijak. Makanya sampai diperingatkan dalam Alkitab ini supaya ada secara khusus peringatan kepada orang kaya. Tentunya saudara, orang kaya yang tidak bijak. Iya, saudara, kekayaan, uang bukan segalanya, amin. Iya, walaupun segalanya butuh uang, ya kan saudara. Iya, Pak Turi mau kuliah, kirain ada sponsor katanya, ternyata gak ada sponsor. Aduh, kelabakan saya katanya. Iya, gak ada yang gratis saudara, gak ada yang gratis, ya kan. Iya, segalanya butuh uang. Tapi harus kita ingat saudara, jangan kita jadikan uang yang menjadi tuan. Amin. Itu yang salah. Kalau uang yang menjadi tuan kita, kalau uang yang sudah menjadi mengatur hidup kita, maka uang itu akan menjadi tuan yang jahat. Iya. Uang itu akan menjadi tuan yang jahat. Maka dia akan membawa kita ke hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Uang itu akan membawa kita ke hal-hal yang memberontak. Makanya saudara, coba saudara, kalau hari ini saudara diberikan mobil mewah, kira-kira saudara masih ke gereja ini kan? Pak Gembala, di situ gak ada parkir katanya. Masa parkir di luar, nanti mobil saya baret-baret. Iya kan? Bisa jadi saudara kan? Nah, tapi kalau kita sudah punya komitmen,
kita sudah, ya saya akan tetap memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Ya, jangan kita ketika kita hanya ya begini-begini saja hidup dalam kekurangan, kita setia pada Tuhan. Ya baik juga saudara ya. Ya. Kalau kita mengatakan setia perkara kecil akan setia perkara besar. Ya, kalau setia dia perkara kecil, maka dia akan setia perkara besar. Jadi kalau dia nggak setia perkara kecil saudara, tidak mungkin dia bisa setia perkara besar. Maka kita nantilah tunggu begini, tunggu begitu, baru saya rajin ke gereja. Nggak mungkin saudara. Tapi dengan apapun yang kita hari ini keadaan kita harus tetap berkomitmen bahwa Tuhanlah menara yang kuat bagi kita. Tuhanlah perlindungan kita. Hanya di dalam Tuhan kita bisa aman. Di luar Tuhan saudara tidak ada jaminan. Amin. Ya. Harta yang banyak itu tidak ada jaminannya. Mati-matian kita kejar uang saudara. Mati-matian kita kerja, tapi tidak memberikan jaminan. Sia-sia kan saudara? Sia-sia pekerjaan kita, sia-sia dari payah kita. Bahkan ada saudara sudah kaya raya banyak uang, anaknya nggak karuan, anaknya masuk penjara, hidupnya tidak punya masa depan. Kira-kira bagaimanalah nasib orang tua yang bekerja keras seperti itu? Ya, dia akan menderita, dia akan sesak begitu ya. Saya ada hari-hari ini berita-berita terakhir, ada di Depok katanya, di Depok atau di mana itu, ada satu keluarga mati kering di rumah, orang tua dan anaknya umur 38 tahun, anaknya laki-laki, ya nampaknya orang Batak ya, karena di situ namanya apa ya, kayaknya akan diri orang Batak atau bukan ya, tapi di situ ada marganya kayaknya itu ya. Ya, tapi saya melihat saudara, nampaknya dia juga orang Kristen saudara. Ya, orang itu katanya, orang menurut kesaksian mereka pergi keluar rumah itu hanya hari Kamis. Wah, hari Kamis, bukan hari Minggu, saya pikir saudara. Jangan bukan orang Kristen juga gitu ya. Ya, tapi memang tidak disinggung mengenai siapa dia gitu. Tapi saudara, mereka ini bukan orang miskin saudara. Dia ada di rumah gedong, dia ada di rumah mewah. Jadi seringkali saudara kita menganggap orang yang tinggal di rumah mewah itu semuanya serba cukup. Mereka serba sukacita, mereka menikmati kebahagiaan. Kita yang hidup di kontrakan, kita yang hidup di pinggir kali, kita merasa kita paling malang. Tidak juga saudara, orang malang masih banyak. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi ketika kita bisa di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itulah benar yang kuat. Amin. Orang yang berlari ke sana akan selamat. Orang yang datang kepada Tuhan akan selamat. Orang yang datang kepada Tuhan akan menikmati sukacita. Itulah kebahagiaan. Anak muda yang sedang mencari jodoh, dia berpikir kalau nanti aku punya pasangan, aku akan bahagia. Tidak. Kalau keluarganya nggak dalam Tuhan, kacau balau, ya kan? Yang ada apa sudah nggak ada damai. Ya, adanya apa? Masalah, ada persoalan, dan kita tidak menikmati kebahagiaan. Tetapi saudara, ketika kita di dalam Tuhan, ada pengharapan kita. Ya kan? Kita bisa menangis kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ya, ini opung kita, opung Justin, opung Nando yang sudah tua. Mereka banyak kesaksian hidup. Mereka bisa menyaksikan bagaimana mereka di masa mudanya ditolong Tuhan, bagaimana membangun keluarga di masa-masa yang sulit bisa mereka lewati. Mereka berharap hanya kepada Tuhan. Itu menjadi teladan bagi kita. Amin. Cuma Tuhan. Iya. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak pernah kecewa, dikatakan saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Tapi orang yang meninggalkan Tuhan akan berakhir dengan kecewa. Ya, tapi mari kita andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita jadikan Tuhan kita itu jadi menara yang kuat bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, saya bagikan 3 poin firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama saudara, bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Artinya apa saudara? Nama Tuhanlah tempat kita mendapatkan
istirahat yang baik. Amin. Iya. Dalam hidup ini mungkin kita lelah, kita butuh istirahat. Di dalam Tuhanlah kita menemukan istirahat yang baik, ya kan? Amin. Iya. Kita mungkin dikejar-kejar. Ya mungkin kita bukan dikejar-kejar maling ya, atau kita dikejar-kejar polisi, bukan ya. Tapi terkadang saudara kita dikejar-kejar oleh uang kontrakan, ya kan? Kita dikejar-kejar uang sekolah anak. Wah, gimana ini? Ya, sekarang udah tanggal 10 ya. Ya, batas terakhir bayar uang sekolah. Udah bayar belum uang sekolah anak? Saya jadwalkan hari ini, Bapak Ibu. Nanti habis ibadah saya mau jadwalkan bayar uang sekolah. Jadi tanggal 15 jadwal bayar uang les, tanggal 20 jadwal bayar uang listrik, uang telepon terakhir kan, tanggal 20 kan. Kita dikejar-kejar. Ya, masa ini memang seperti dia, kita dikejar-kejar. Tapi puji Tuhan, biarpun dikejar-kejar, kita tetap bisa lalui sampai hari ini. Itu sukacita kita. Oke? Ya. Artinya apa saudara? Hanya di dalam Tuhanlah kita memang ada tempat yang nyaman. Iya. Inilah yang dimaksud firman Tuhan bagi kita. Di dalam namanya mereka bisa berdiri mengatasi musuh-musuh mereka. Mereka dibentengi. Kan zaman dahulu itu atau zaman sekarang juga ya, dibikin menara yang tinggi gitu kan. Apa tujuannya? Ya, supaya mereka bisa mungkin memantau musuh juga kan. Ya, sehingga mereka punya persiapan kalau ada musuh. Nah, jadi menara itu dibikin tempat yang tinggi, yang bisa mungkin melihat sangat jauh begitu kan, supaya bisa terpantau musuh-musuh. Tetapi saudara, sebetulnya ketika kita di dalam Tuhan, tidak ada lawan kita, kata Daud saudara. Ya, musuh-musuh kita itu terpantau. Terpantaunya apa? Ya mungkin kita nggak bisa lihat secara kasat mata musuh-musuh kita. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, Tuhanlah yang turut berperang bagi kita. Itulah hikmat kita anak Tuhan. Ya, itulah hikmat Tuhan. Ya, sehingga berbahagialah orang yang ada dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Nah, itulah nama Tuhan adalah nama yang ajaib. Kita cukup tenang sepanjang masa. Amin. Ya, apa sih yang kita inginkan dalam hidup? Tentunya hidup yang nyaman, ya kan? Hidup yang aman, hidup yang tentram. Kalau hidup kita sudah susah cari uang, hidup kita tidak tentram juga. Ya, nggak sampai tua udah stroke kali saudara, ya kan? Susah saudara. Hidup ini mah tidak lepas dari segala persoalan hidup. Banyak masalahnya. Tapi kita di dalam Tuhan saudara, kita percaya bahwa kita mengatakan segala pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak mengizinkan melampaui kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Maka itu saudara, ketika kita dalam pergumulan pun kita aminkan firman Tuhan. Aku percaya, aku pasti kuat. Amin. Ya, kalau tadi WL kita mengatakan persoalan itu sebenarnya ya tetap aja persoalannya. Tidak makin kecil. Ketika kita dalam Tuhan, masalahnya makin kecil, tidak juga. Tapi karena kita di dalam Tuhan, masalah itu terlihat kecil, ya kan? Karena ada kuasa Tuhan yang menolong kita, ada kekuatan Tuhan yang menolong kita. Itulah pengharapan kita. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, iya, yang tak bisa ditembus oleh musuh, yang tak terkalahkan bagi semua umat Allah. Itulah nama Tuhan kita itu. Iya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ya, di dalam nama Yesus segala setan pun tidak bisa saudara menjamah kita. Ya, bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Tuhan itu juga, nama Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit selain nama Yesus. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Iya, nama yang luar biasa, tidak ada nama lain. Maka itu saudara, Amsal ini mengatakan kepada kita, itulah menara yang kuat, itulah menara yang kuat, yang kokoh.
Kesanalah setiap orang benar berlari dan mereka mendapatkan keselamatan. Amin. Iya, mereka menjadi selamat. Yang kedua, saudara, keamanan orang-orang percaya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Iya, keamanan anak-anak Tuhan hanya ada di dalam Tuhan. Orang benar akan berlari ke sana. Bagaimana berlari ke sana, saudara? Dengan iman kita. Amin. Dengan iman kita, saya percaya bahwa Tuhan ada di pihak saya. Ketika saudara ada dalam masalah, saudara bisa berkata, saya percaya bahwa Tuhanku adalah menara yang kuat. Saya beriman bahwa aku akan hidup diberkati. Aku percaya bahwa anak-anakku ini akan diberkati. Aku percaya bahwa anak-anakku ini punya masa depan yang baik. Itu iman kita. Itulah orang yang berlari kepada Tuhan. Amin. Iya. Kalau saudara berkata, aduh Tuhan, gimana nanti anakku ini TK, sekarang belum TK gitu ya, nanti gimana dia kalau SMP, SMA, kuliah katanya, mampu nggak saya? Orang anaknya juga TK. Terlalu berat saudara masalahnya, ya kan? Iya, terlalu berat. Alkitab mengatakan, ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kesusahan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan hari ini ya cukuplah untuk hari ini. Ya, hari ini saya ditolong Tuhan, puji Tuhan. Besok saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Iya. Iya, begitu saudara orang beriman. Itulah orang yang berlari kepada Tuhan. Ya. Orang yang berlari kepada Tuhan itu adalah orang yang berdoa. Adakah saudara berdoa? Adakah saudara berseru kepada Tuhan? Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu, menangislah di sana. Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh campur tangan Tuhan. Aku butuh jamahan Tuhan. Ada seorang nenek waktu kami pelayanan di Pekanbaru, saudara, dia begitulah, kakinya bengkak kaki gajah. Ya, orang pikir karena dia juga sudah tua, ya saya akan mati katanya. Ya, orang pun tidak bisa lagi ya, namanya sudah pula gitu kan. Dia pun tidak mau ke dokter. Sudahlah katanya, kalau Tuhan mau saya mati, matilah kata dia. Dia pun sudah tua ya. Saya berdoa, Tuhan ajaib, Tuhanku bisa menolongku katanya. Waktu itu saya pengerja, saya suka datang ke dia. Dia senang kalau saya datang. Kamu datang lagi katanya. Dia bersaksi, saya Tuhan begini. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, puasa saya katanya. Gak apa-apa saya, sembuh saya katanya saudara. Sembuh dia kata saudara. Wah, luar biasa saya pikir saudara ya. Ya, orang beriman itu luar biasa begitu saudara. Nah, orang yang berlari ke sana itu orang yang berlari ke menara Tuhan itu orang yang berdoa. Amin. Tuhan itu cukup luar biasa menolong kita saudara. Cara Tuhan itu terlalu ajaib. Iya, terlalu ajaib saudara. Ya. Orang yang berlari kepada Tuhan itu adalah orang yang menyediakan waktu untuk beribadah. Amin. Jangan saudara berkata, Tuhan tolong aku, tapi saudara nggak punya waktu untuk beribadah. Itu bukan orang yang berlari kepada Tuhan. Saudara harus tetap punya waktu untuk beribadah. Amin. Amin. Iya. Kita harus tetap sediakan waktu untuk beribadah. Harus kita utamakan ibadah kalau kita diperhadapkan dengan pilihan. Ya. Terkadang memang saudara untuk beribadah itu tidak mudah. Ya, seperti opung kita hari ini butuh orang lain untuk mengantar. Tapi ya, puji Tuhan juga kan. Kalau nggak ada hari Minggu nggak ke gereja, nggak pakai baju bagus ya opungnya. Baju tidur terus sepanjang minggu. Tapi hari Minggu karena ke gereja nggak mungkin pakai baju tidur kan? Ya, pakai baju bagus. Kapan lagi pakai baju bagus ya opungnya? Tapi ya puji Tuhan lah. Hari ini boleh beribadah dengan baju bagus kan? Iya. Orang yang berlari kepada Tuhan itu adalah orang yang bergantung kepadanya. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Bergantunglah kita kepada Tuhan. Amin. Iya. Bergantunglah kepada Allah kita itu. Kok hidup saya ini susah ya? Saya juga berpikir begini, sudah. Saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kok kami ini nggak bisa punya tabungan ya gitu? Susah saudara. Saudara bisa punya tabungan tak? Kami hari-hari ini susah. Sejak COVID ini susah bikin tabungan saudara. Tidak punya tabungan, bayangin saudara. Gimana itu saudara? Tidak punya tabungan. Punya anak 4, tidak punya tabungan. Kami hari ini tidak punya tabungan.
Tapi puji Tuhan saudara, semua anak-anak kami masih bisa lewat saudara. Semua masih, segala kebutuhannya masih lewat. Kebutuhan keluarga masih lewat. Kalau nggak bisa menanggung, saya pikir jangan-jangan Tuhan ini menginginkan kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin itulah rencana Tuhan. Tapi saudara, orang yang berlari ke menara Tuhan itu orang yang bergantung kepadanya. Bergantunglah kita kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada saudara kita yang kaya. Sakit hati saudara. Aku jangan berharap, oh anakku ada orang kaya, nanti aku berharap setiap bulan aku dikasih uang. Ya, kita berdoa aja pun ya, gak usah berharap. Tuhan aja lah, kalau dia jangan Tuhan ya pilih Tuhan. Kalau tidak dikasih pun, ya Tuhan bisa punya yang lain, punya cara yang lain ya punya. Iya kan? Saya mah hidup saya cuma bermakan doang. Saya mah nggak punya uang sekolah, saya nggak punya lain-lain. Ya kan? Gak usah terlalu pikir, wah nanti kalau aku sakit gimana, kalau aku ingin seperti bahwa Tuhan sedang mengajar mereka supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan izinkan mereka dijajah, diperlakukan oleh orang-orang bangsa-bangsa lain dengan tidak baik ketika mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Tapi itu pun sulit bagi mereka untuk mengerti itu. Tapi kita anak Tuhan, berlarilah kepada Tuhan. Amin. Bergantunglah kepada Tuhan. Ya. Cara Tuhan itu terlalu ajaib bagi anak-anak Tuhan. Kita tidak akan pernah kita menemukan. Ya, itu harus kita imani saudara. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa sih Alkitab Philip sering berbicara tentang keletihanlah, bebanlah, apa sih? Gitu ya? Karena memang manusia ini punya pasangan hidup. Pasangan hidupnya adalah masalah. Ya kan saudara? Iya. Masalah pasangan hidup kita itu ya masalah. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Iya, semua kita punya masalah. Jadi saudara jangan merasa saudara sendiri yang paling banyak masalahnya di dunia ini. Kan ada orang berpikir begitu. Oh, sepertinya saya yang paling banyak masalah ketika. Semua kita punya masalah. Ya. Semua kita punya pergumulan. Tapi adakah kita bergantung kepada Tuhan? Tuhan sudah mengajarkan kita, marilah kepada-Nya. Tuhan sudah mengundang kita loh saudara. Tuhan sudah membuka pintu bagi kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat. Marilah kita datang dengan rendah hati. Amin. Amin. Kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, dengan hormat kita datang kepada Tuhan. Ya, dengan penuh pengharapan kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita datang dengan keangkuhan kita, saudara, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kita datang beribadah dengan keangkuhan, kita tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Tapi yang ada adalah teguran, tidak mendapatkan sukacita. Ya, yang terakhir saudara, hidup manusia dipenuhi hal-hal yang menakutkan. Hidup manusia banyak kesulitan, banyak percobaan. Kita butuh menara yang kuat. Amin. Semua kita butuh menara yang kuat. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita. Kenapa harus Tuhan katakan, Amsal ini harus mengatakan bahwa Tuhan adalah, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Karena setiap kita manusia butuh menara yang kuat. Ya, butuh keamanan. Ya kan saudara? Kita butuh keamanan. Karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Iya. Banyak persoalan, banyak kesulitan. Jadi jangan kita berlari kepada saudara kita yang kaya. Amin. Iya. Jangan kita mengandalkan uang kita yang banyak. Uang yang banyak itu bisa pada satu saat ludes, saudara. Ya kan? Rumah yang kita megah-megahkan itu pada satu saat bisa tidak punya arti. Ya kan? Iya. Apapun yang ada di dunia ini, kalau itu yang kita banggakan, tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Anak yang kita banggakan juga bisa pada saat mengecewakan, pada saatnya bisa mengecewakan kita. Ya, tapi saudara, Alkitab ini mengajarkan kita bahwa
kita sudah punya menara yang kuat. Amin. Amin. Iya. Kita sudah punya menara yang kuat. Karena memang kita butuh itu. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan untuk keluarga kita. Kita butuh hikmat Tuhan membangun keluarga kita. Kita butuh hikmat Tuhan membangun pelayanan kita. Amin. Iya. Kita butuh Tuhan dalam memilih pasangan hidup kita juga. Harus libatkan Tuhan. Amin. Di atas ini harus libatkan Tuhan. Jangan libatkan simbolis, ya kan? Simbolis itu mah tidak membawa sukacita, tidak membawa masa depan yang baik. Simbolis itu untuk merusak kita manusia, supaya kita itu tidak punya masa depan, supaya keluarga kita itu keluarga yang tidak bahagia. Itulah tujuan dia. Alkitab mengatakan saudara, iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu Alkitab katakan, itu Yohanes 10 ya. Ya. Dia untuk membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang supaya kita mendapatkan kasih karunia. Tuhan datang supaya kita menikmati persekutuan dengan Allah Bapa. Senang saudara, bahagia saudara kalau kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya saudara, kalau anak muda bisa dekat dengan Tuhan, itu luar biasa saudara. Kalau dari masa muda bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya sangat yakin saudara bahwa keturunannya pun keturunan luar biasa. Amin. Keturunan yang berkati Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan akan membuka jalan. Jadi kalau kami keluarga dulu saudara, kami membangun keluarga, kami juga tidak punya uang saudara ya. Tidak punya pekerjaan tetap. Itu namanya juga pendeta kan saudara. Yang punya pekerjaan tetap sih, cuman gajinya nggak tetap. Penghasilannya nggak tetap gitu kan. Ya tetapnya cuma harinya 30 hari sebulan gitu kan. Nah, tapi penghasilannya nggak jelas saudara. Sampai mertua saya nanya, suamimu pendeta, gajinya berapa sebulan katanya. Nah itu mah pertanyaannya nggak bisa dijawab saudara. Gajinya sebulan gitu. Karena satu kali saudara saya pulang pelayanan, ada pemberkatan nikah, jadi saya pulang bawa amplop. Jadi biasa saudara kalau saya bawa amplop, saya nggak buka saudara. Ya saya sampai kemarin saya amplop terakhir pernah saya dapat, nggak saya buka. Saya hanya bilang uangnya segini kali, nggak saya lihat uangnya pun. Sampai sekarang, sampai habis uangnya nggak saya lihat saudara. Itu saudara ya. Ya kemarin juga begitu kan. Tapi saudara satu kali isinya lumayan besar saudara ya, isinya 2 juta. Nah, padahal saya berangkat pagi, mungkin siang saya udah balik lagi kan, udah balik. Enak juga ya jadi pendeta katanya saudara. Wah. Karena tebal uang 50.000 semua gitu kan, langsung banyak kan itu kan, kelihatan banyak itu tebal gitu kan. Nah dalam hati saya, ya udahlah gitu kan, saya nggak jawab sih soal begitu ya. Tapi saudara, ya pertolongan Tuhan itu ya itulah luar biasa saudara ya. Kita jadikanlah Tuhan kita itu menara yang kuat bagi keluarga kita juga. Amin. Iya. Bagi anak-anak kita saudara, kita itu mah anak-anak sekarang, nggak tahu lah, nggak karuan saudara ya, kalau kita nggak jaga baik-baik, banyak hal-hal dunia ini yang menawarkan mereka untuk liar. Gak bisa kita kontrol saudara. Anak-anak sekarang itu pertumbuhannya melebihi dari pikiran kita. Terkadang kita bisa mama, bapak mah jadul katanya, tidak gaul katanya saudara. Capek kita saudara. Nggak bisa dibentak lagi kan, anak-anak sekarang katanya nggak boleh dibentak, nggak boleh. Bisa anak-anak pun nggak boleh kita kayak kalau zaman dulu kan bisa digesper gitu kan. Anak sekarang nggak boleh digesper saudara. Nanti digesper dia laporin polisi saudara, laporin perlindungan anak, nanti dipisum saudara, kita masuk penjara. So gitu kan. Terus kalau kita nggak bangun di dalam Tuhan saudara, ya susah saudara. Jadi harus memang Tuhan ini butuh betul-betul saudara menjadi menara yang kuat bagi kita. Iya. Kita harus bangun anak-anak kita. Saya sekarang saudara berpikir begini juga. Ya anak-anak kita bangun, kita kerja keras gitu ya. Kan kalau kita lihat kita ngomong begini tidak tunduk gitu. Saya bilang sama anak saya takut nak, saya bilang kamu mungkin besar seperti itu, saya takut.
Jangan-jangan kerja keras saya yang saya percaya ke kamu itu kamu nggak bisa pegang gitu kan? Kira-kira saudara, kalau dia melenceng, kita sudah perjuangkan begitu, tapi dia nggak bisa berjuang untuk hidupnya, untuk hidup yang baik. Kacau kan saudara? Kacau saudara. Percuma perjuangan kita itu, percuma kita kerja keras gitu kan? Buat apa kita kerja keras? Kalau tahu begitu mah ngapain sih saya harus keluarkan dana yang banyak? Anak-anak saya saudara untuk lesnya aja kalau hitung-hitung sudah ada lebih 100 juta saudara berumur sekarang. Nah, itu nanti lanjut lagi saudara, bisa nambah lagi segitu saudara, karena anak kecil masih menanti saudara, baru 3 tahun. Karena saya punya prinsip kalau anak satu les semuanya les, jadi supaya nanti mereka jangan berkata bapak saya mama saya pilih kasih, saudara saya les saya enggak. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, kalau anak saya satu les semua les ya, kalau nggak bisa nggak usah sekalian. Jadi saya nggak mau dicap saya pilih kasih. Jadi saya mau terhadap anak-anak saya adil, karena saya percaya mereka juga punya kehidupan masing-masing, ya kan? Ya, mereka punya keluarga masing-masing, mereka hidup masing-masing. Jadi saya harus bertindak adil. Itulah yang saya tanamkan, dan puji Tuhan hari ini masih berjalan dengan baik. Dan kita berharap bahwa Tuhanlah menara yang kuat bagi kita, yang memampukan kita juga, dan menjadi perlindungan kita, perlindungan anak-anak kita, supaya mereka juga punya masa depannya lebih baik daripada kita, kan? Itu harapan kita ya, jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itulah, nama Tuhan itulah menara yang kuat bagi setiap kita. Amin. Tidak ada yang lain saudara, tidak ada yang lain. Kalaupun ada orang menganggap bahwa menara yang kuat baginya adalah uang, dikatakan di ayat 11 ini, harta itu bagi orang yang tidak bijak. Tapi orang yang bijak, Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita semuanya menjadikan Tuhan jadi menara yang kuat untuk setiap kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Kita berdoa.